Kok ada yang mengatakan dukun itu kalau nggak nipu dan cabul. Gregetnya saya. Kok bisa geblak uyah gitu loh, semua katanya. Dukun itu kalau nggak nipu dan cabul itu maksudnya kayak gimana gitu loh. Saya sebelumnya sudah menyampaikan kepada Bang Marcel ini. Saya sempat telepon sama beliau. Saya sempat minta nomornya, nggak dikasih. Saya telepon lewat admin, tidak dibalas. Dan saya chat juga tidak dibalas. Karena sebelum dia ke Jakarta pernah sempet teleponan sama saya kan. Dia bilang mau mengakui semuanya, mau menjelaskan kenapa pengobatannya pakai trik, mau menjelaskan itu pengobatan pakai triknya tuh itu dia lakukan zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah enggak. Bilangnya kayak gitu. Pas sampai Jakarta kok beda lagi omongan ke media. Terus dari tadi nih dari pagi saya teleponin orangnya nggak diangkat-angkat. Ngomong ke media bilangnya udah nelpon saya. Tapi saya teleponin kagak ngangkat-ngangkat sampai sekarang. Dia nelpon kemana coba? Gitu, saya juga nggak tahu tuh dia ngehubungin kemana. Karena kan saya punya nomor pribadinya loh. Saya teleponin nggak ngangkat sampai sekarang. Bahkan video yang beliau ambil ini saya bisa memberikan contohnya. Sini saya, fotonya ini. Saya bisa menunjukkan ini loh, foto ronsen seorang yang sakit di rumah sakit. Saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya. Kalau di dalam foto ronsen ada paku di dalam tubuhnya. Nah ini ketika saya lihat, ini foto ronsennya, ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya. Ini pakunya nih, dua, ada banyak nih fotonya. Kelihatan ya, nah, itu 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paku di dalam tubuhnya. Dan dari keterangan dokter ada logam di dalam tubuhnya. Ini penjelasan tentang dokter. Ini dokter mengatakan di dalam tubuhnya ada benda logam. Dan seperti ini ketika dirukiah lalu keluar paku, apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh, saya bisa menunjukkan dokternya loh. Ketika di ronsen ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Apa mau sampai masukkan paku di sininya, paku di kepalanya, paku di perutnya? Kan nggak mau. Jadi semua sesuatu berbicara pada tendensi hukumnya, berbicara pada tendensi umumnya. Kamu pesulap kalau ngomentari ahli hukumnya nggak nyambung. Kamu pesulap kalau ngomongin perukiahnya nggak nyambung. Kamu pesulap kalau ngomongin kiai nggak nyambung, gitu loh. Kalau saya bukan kiai, saya pemulung rongkok. Tapi yang beliau sampaikan itu nggak sesuai dengan keilmuannya, sehingga salah kaprah. Tapi dia bisa buktiin medis itu nggak bahwa ada ronsen, iya ada ronsen. Jadi ada orang di ronsen, di badannya ada tampuk. Ya memang ada. Itu kejadian pernah memang di Indonesia, orang di ronsen, dalamnya ada paku, ada benda-benda. Itu nama gangguan psikologisnya adalah PICA. Gangguan psikologis itu gangguan makan, di mana gangguan seseorang yang menikmati makanan bukan makanan. Jadi bisa baca, itu ada di Tasikmalaya satu, sama di Jember yang kedua. Nah kejadiannya itu memang ada yang dalamnya paku, ada juga yang dalamnya tuh benda-benda kecil, 40 benda kecil kalau nggak salah, atau 50 benda kecil gitu, tutup botol, uang, terus juga uang koin, itu ada di dalam badan memang. Dan itu gangguan psikologis namanya PICA. Dan jadi, itu gangguan tanpa sadar. Iya, bukan tanpa sadar, dia sadar. Jadi ketika stres, semua orang itu kan punya stress release. Ada yang berlibur, ada yang nonton Netflix atau nonton film ya, ada yang nonton film aja, ada juga yang nonton YouTube. Nah, ada juga orang-orang yang ketika lagi stres dia memilih benda-benda kecil. Dan sebenarnya gangguan pika ini udah terjadi sama kita semua di umur 1 sampai 5 tahun. Pernah tahu anak kecil yang makan bedak? Itu hal-hal kecilnya. Pernah tahu anak kecil yang makan sabun pada saat itu? Di Indonesia ada. Nah itu pika. Kalau dibiarkan terus menerus, dia akan makan benda-benda yang agak lebih besar. Dan kejadian pika terbesar di dunia ya, setahu saya sampai saat ini cuma yang di India itu ada 40 pisau rumput di dalam perut. Nah 40 pisau rumput di dalam perut, ketika ditanya dan akhirnya mengakui, orang tersebut mengaku bahwa dia suka makan darah dan rasa besi dalam waktu yang bersamaan gitu.
Berarti bukan santet Bukan. ya. Berarti bukan bukti ya, yang ditunjukkan itu. Lah, saya iya, cari aja di Google tuh banyak. Ada juga yang kejadian anak kecil pernah paku di sini nih, paku di dalam kaki. Setelah diteliti dokter, ini dinyatakan sama dokter bahwa ini bukan santet, tapi sengaja dimasukkan. Tapi ada orang jahil sampai saat ini belum ditemukan karena ada bekas lubang di kakinya. Ada bekas lubang di kakinya. Nah, dan itu pakunya ujungnya udah digunting jadi lurus, makanya masuknya gampang ke dalam kaki. Gitu. Jadi memang sampai saat ini nggak pernah ada tuh bukti santet mengirimkan benda ke dalam badan, nggak ada. Ya itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu pika namanya, gangguan makan. Kalau ada ya boleh dong, kirimin dong. Saya mau banget nih. Berarti konklusinya yang kemarin tunjukkan itu pika. Saya nggak tahu ya yang ditunjukin. Karena yang ditunjukin ronsennya kan memang kebetulan kaki ya, yang di ronsen. Oh, kaki. Perut kaki. Lah, iya kaki yang kejadian anak kecil kali. Mungkin kalau misalkan Gus sendiri bisa membawakan korbannya tanpa ada lubang di kakinya tapi benar ada paku, berarti Marcel bisa percaya. Ya mana? Sampai saat ini nggak ada. Ya misalkan dia bisa membawakan, berarti Marcel bisa percaya. Iya, boleh silakan bawakan korbannya. Bukan, kalau saya percaya itu kirimin ke saya dong. Jangan ke orang, kirimin ke saya dong. Paku kayak kulkas gitu, masukin ke perut saya gitu. Saya minta untuk dihadirkan Marcel ini. Jangan hanya sekedar minta pembuktian. Kita harus dengarkan dong. Siapa yang memulai awalnya? Siapa yang menyebutkan nama saya? Kan sana menurut saya melakukan penipuan. Kalau memang benar-benar dia tidak menipu, dia bisa membuktikan siapa yang saya tipu, korbannya mana, alat buktinya apa. Jangan hanya asumsi saja, jangan sekedar asumsi saja. Saya bisa menunjukkan kitab saya apa yang saya gunakan. Saya menggunakan kitab Tabsul Ma'arif, kitab Al-Azkar. Saya pakai kitab salah satunya khusus tentang membahas tentang sihir, yaitu kitab Al-Alfaq. Di situ diterangkan bagaimana ketika baginda Rasulullah sihir, lalu bagaimana pengobatannya, bagaimana menghilangkan katanya itu ada. Jadi kita ini berbicara dasar hukumnya lah. Jangan hanya berbicara atas dasar kemauannya atau opininya seolah-olah kalau saya itu dia juga tipu, kan tidak bisa seperti itu sayang. Dari awal, makanya saya kan nggak suka di drama-dramain kayak gini nih. Dari awal tuh pembuktian, siapa yang salah udah terbukti salah. Lah ini kan ngomong di media udah ngontak saya, katanya nggak ngerespon. Saya teleponin tidak diangkat. Anda ngerespon kemana? Anda telepon kemana Anda? Nggak, cuma masalahnya dia nggak mau mengakui di depan media gini. Kalau pengobatannya cuma trik, iya kan? Berani mengakuinya lewat telepon pribadi ke saya. Nah, kalau misalkan dia mau mengakui pengobatannya hanya sekedar trik, kontennya hanya sekedar bohong-bohongan, hiburan, atau settingan, ya jelas saya bersedia banget. Bahkan itu jadi membuka masyarakat kan, alasan kenapa dia pakai trik pengobatannya. Sesimpel itu loh. Negara kita negara hukum. Tidak ada di negara kita orang yang kebal hukum. Tidak ada sayang. Semuanya harus taat kepada hukum. Panjenengan kalau melakukan edukasi. Apa panjenengan sampai nggak melihat video saya? Apa yang saya lakukan? Saya mendatangi orang yang katanya terkena pencabulan. Dukunnya saya datangi. Kalau nanti di pengadilan Pak Hakim yang meminta saya untuk menghadirkan dukun yang telah memfitnah keluarga di Tulungagung yang saya datangi itu, kalau dikatakan itu settingan, saya siap untuk mendatangkan Pak RT, Pak RW-nya maupun dukunnya. Dia bilang ya di konten saya kan juga tarung sakti sama dukun, nyamperin dukun. Loh itu kan orang-orang Anda sendiri yang dibayar untuk pura-pura jadi dukun. Saya punya loh bukti-buktinya, siapa yang dibayarnya berapa. Ada ya kayak di channel saya itu kan saya udah kasih lihat. Bahkan saya tahu siapa pemerannya. Yang ada yang pura-pura jadi pasien juga di channelnya dia. Saya tahu, pernah saya tanya pemerannya dibayar berapa sama Mas Udin untuk pura-pura jadi pasien. Makanya pada saat itu saya mau laporin ini konten hoax. Bilang ke orang-orang bener nyatanya ini fake, alias hoax gitu. Tapi kata polisi harus korban yang melaporkan. Jadi ya udah, yang bisa saya lakukan adalah edukasi.